Desa Cimahi kembali menghadirkan destinasi baru yang memadukan wisata kuliner, ruang hijau, dan kelestarian budaya lokal yang berlokasi di kawasan Geraha Kusumawati, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara. Ini dia Kopi Ladang yang resmi hadir sebagai ruang publik alternatif yang menawarkan pengalaman menikmati kopi dan kuliner Nusantara dalam suasana asri dan menenangkan. Berdiri di area dengan akses jalan aspal yang mulus serta lahan parkir yang luas, Kopi Ladang memanfaatkan ruang terbuka hijau perkotaan sebagai daya tarik utama. Konsep ini menjawab kebutuhan masyarakat urban akan tempat healing, berkumpul, sekaligus menikmati kuliner berkualitas di tengah lingkungan yang alami. Kopi Ladang menjadi contoh pengembangan usaha berbasis komunitas. Selain membuka lapangan kerja, pengelola secara aktif melakukan service development guna meningkatkan mutu pelayanan kepada para pelanggan. Pendekatan ini sejalan dengan tren ekonomi kreatif dan pariwisata lokal, di mana sektor kuliner berperan signifikan dalam perputaran ekonomi daerah. Berdasarkan kecenderungan umum sektor UMKM kuliner, usaha berbasis komunitas dinilai mampu meningkatkan pendapatan warga sekitar sekaligus menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan. Dari sisi menu, Kopi Ladang menghadirkan kopi dengan cita rasa autentik, baik panas maupun dingin, serta aneka masakan khas Jawa Timur dan kuliner Nusantara yang ramah untuk semua kalangan. Menariknya, sebagian bahan baku sayuran dimanfaatkan dari ladang dan kebun sayur. Konsep kontemporer yang berpadu dengan budaya lokal terasa kuat dari penataan ruang Kopi Ladang. Ornamen tradisional, wayang golek, suasana pawon, pelataran, serta sentuhan tropis menciptakan atmosfer hangat dan autentik. Fasilitas yang tersedia meliputi gazebo untuk bersantai dan stage berukuran sedang yang dapat digunakan untuk pertunjukan musik, seni, dan kegiatan komunitas lainnya. Hal ini menjadikan Kopi Ladang sebagai ruang hidup bagi pelaku seni dan budaya lokal. Pengelola Kopi Ladang sendiri menjelaskan bahwa kehadiran Kopi Ladang tidak hanya berorientasi pada bisnis kuliner, tetapi juga membawa misi sosial dan ekonomi bagi warga sekitar. Selamat malam, kembali lagi bersama Cimahi Aktual. Kali ini sedang berada di salah satu kafe yang ada di Cipageran, Cimahi Utara, namanya Kopi Ladang. Sama salah satu pengelola Kopi Ladang. Selamat malam, Teteh. Selamat malam. Boleh perkenalan diri aja? Saya Vidya, pengelola di Kopi Ladang. Untuk menunya nih yang di sini apa aja? Oke, baik. Jadi pastinya udah lihat-lihat tadi di sini ya. Menu paling bestseller kita itu sebenarnya pertama kali idenya itu karena orang tua saya itu Jawa Timuran. Jawa Timuran, bapak itu orang Kediri, terus ibu saya Malang. Jadi memang sebagian besar menu di sini itu kalau yang boleh lihat ada menu harian, sayur lodeh putih, nasi rawon, soto ayam kampung. Ini rasanya itu lebih ke Jawa gitu. Iya. Nah, cuma ada menu yang saya lihat dari berapa bulan ini itu paling bestseller tetap di ayam bakar. Dalam sehari itu kita jual 200 potong. Nanti nambah lagi, kebetulan rumah kita belakang jadi tinggal restock gitu ya. Nah, tapi bapak tuh selalu punya ide untuk ikan bakar dalam bambu ini. Blend bumbu cabai tapi bisa agak pedas, cuma mungkin anak-anak kurang. Ini kayak rempah kayaknya ya? Rempahnya banyak ya. Nah, nanti makannya pakai nasi putih panas, terus ada lalapan rebus. Nah, dibantu sama pelecing kangkung sedikit dan sambal bajak. Oke, wajib dicoba ini. Karena dia benar-benar dibakarnya tuh pakai bambu langsung. Jadi rasanya aromanya betul khas ya. Betul itu. Ini kafe ini udah berdiri berapa lama nih? Kafe ini baru berdiri tuh 1 bulan. Kita masih banyak evaluasi. Masih baru ya? Baru lahir? Baru lahir. Jadi kalau tempatnya sudah lama, cuma baru bisa direalisasikannya itu baru 1 bulan ini gitu ya. Alhamdulillah, tapi sejauh ini rakyat Cimahi gitu ya, warga Cimahi banyak yang datang dan coba gitu dan kayaknya tertarik dengan suasana alam yang ada di sini. Area luas banget tempatnya. Sore ke malam tuh bikin betah gitu. Anak-anak jadi lepas gadget kalau saya. Saya lihat udah jangan dikasih gadget di sini biar lari-lari gitu. Nanti kalau weekend kadang saya kasih badminton di situ atau layangan. Nanti adik bisa coba biar main semua di. Konsep kafenya sendiri gimana nih, Kak? Jadi selain memang bangunannya mah tetap berkonsep Jawa ya, makanya banyak saung gitu, tapi tetap Bapak di sini mengeluarkannya alam yang penting gitu ya. Makanya minumannya itu semuanya dari kebun. Jadi jus alpukat dari kebun, jus jambu dari kebun, pala, nanas, melon, ada ininya perkebunannya. Jadi berapa karyawan dan merekrut karyawannya itu seperti apa nih, Kak? Nah, baik. Jadi awal mula pertama kali kita buka itu kita ada 2 orang, seperti kita manggilnya emak. Awal mulanya itu ada emak gitu namanya. Nah, dari situ beliau itu banyak bantu kita, tapi memang saya nggak bisa mempekerjakan beliau terlalu malam, pulangnya malam itu takut saya khawatir. Nah, akhirnya
sebenarnya anak-anak beliau lah yang turun. Iya. Jadi seperti ada cucunya beliau. Direkomendasiin mungkin ya? Betul. Nah, sampai keponakan-keponakannya dengan jumlah berarti total saya sehari mempekerjakan freelance itu sekitar 13 sampai 16 pegawai. 13 sampai 16 pegawai. Tapi pegawai tetapnya kami punya 7 orang. Ya, betul. Kita punya potensi dan kualitas luar biasa untuk memimpin. Jadi yang baru diarahkan sama yang udah beberapa Leadership-nya hari aja berarti ya? diajarkan keliling untuk hafalin meja dan sebagainya. Kak, menarik banget. Jadi kakak tuh di sini memberdayakan warga sekitar, Betul. mengurangi angka pengangguran ya. Insya Allah, semoga maksudnya dengan niat baik kita. Jadi saya teringat bahasa pemiliknya ini, beliau ketika pertama kali buka, beliau mengumpulkan beberapa pegawai kebun, kambing. Nah, mereka mengumpulkan, bahasa beliau seperti ini, bahwa saya sudah cukup diberi oleh Tuhan. Jadi jika ini mendapat bonus lebih, saya sampai teringat dan ada videonya saya sempat tag. Jika ini menjadi pemasukan lebih, ini adalah untuk kalian. Jika ada pemasukan, kalian bisa beli beras. Mereka jawab bisa. Jika ada pemasukan, kalian bisa berlibur dengan keluarga. Mereka semua jawab bisa. Gitu. Dari situ saya pun tergerak gitu bahwa oh iya, saya di sini ternyata bukan mencari untung. Makanya kalau kakak boleh lihat, harga kami ini sebenarnya mudah dijangkau sebenarnya gitu. Aku udah lihat harganya. Iya. Jadi harga-harganya Sangat terjangkau. Ya, misalnya Sekelas kalau kafe ini, betul, dengan bisa dengan view suasana enak, adem, anak-anak juga senang Iya. gitu ya. Ya dengan segala kekurangan kami teh. Mungkin Jadi, ini banyak sedekah ya. insya Allah semoga. UMKM atau khususnya untuk bagi pemula yang mau memulai bisnis nih, semangat gitu untuk orang-orang membuka usaha gitu. Oke ya. Kalau saya pribadi ternyata memang seorang pemilik itu harus terjun, harus merasakan bagaimana pekerja itu benar-benar bekerja. Jadi semenjak saya ada di sini, saya benar-benar merasakan cara menghargai orang. Jadi ketika ada orang yang mudah marah atau apa, saya di situ mengendalikan dan bisa, oh ternyata sesulit ini gitu membentuk satu usaha F&B tentunya, di mana kita memang harus selalu merendah gitu untuk orang-orang atau tamu tuh nyaman sama kita. Jadi untuk pemula tetap jangan pernah menyerah. Memang kalau F&B itu ada naik, kadang hari Selasa kita nggak dapat apa-apa, tapi Rabu tiba-tiba kita datang hujan yang bahagia lagi, nanti turun lagi, tapi semuanya kalau kita bertujuan untuk apa ya, bisa membiayai orang, menafkahi orang atau bermanfaat untuk orang, terutama pegawai kita, insya Allah semuanya akan barokah. Iya, gitu. Pemilik ini tuh orang tua saya sendiri, gitu. Saya hanya sebagai pengelola di sini. Nah, pemiliknya itu beliau namanya Pak Jody Roseto. Beliau selain juga punya Geraha Viga Chandra, Geraha Kusumawati. Dibangun Geraha Kusumawati itu khusus untuk istrinya, makanya namanya kan Nuk Kusumawati, karena nama ibu Kusumawati. Dan terakhir beliau membangun ini untuk istrinya lagi karena istrinya hobi masak. Jadi ini menu semua ibu terjun di dapur. Jadi Awalnya ibu yang terjun. sampai sekarang. Betul. Jadi orangnya beliau perfeksionis, jadi belum mau melepas gitu. Bapak setiap hari sama ibu masih kesini buat ngecek. Memang kita belum tinggal. Nah, beliau itulah yang memotivasi kami semua. Kopi Ladang diharapkan menjadi salah satu destinasi wisata kuliner unggulan Kota Cimahi yang menghadirkan ketenangan, kreativitas, dan kekayaan budaya lokal dalam satu pengalaman. Kami semua. Tapi dia terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama Cimahi Aktual. Semoga di kesempatan lain waktu kita bisa berbincang kembali ya Kak ya. Sama-sama, terima kasih juga untuk Cimahi Aktual udah memberi kesempatan kami buat ngobrol-ngobrol nih sama Teh. Oke, Siapa? TL. Terima kasih.